Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini aku mau coba fun reading tentang siapa sih yang ingin dekat dengan kamu ya. Ini tentang siapa yang ingin dekat dengan kamu, atau siapa sih calon gebetanmu. Untuk yang masih single atau lagi PDKT-an, kira-kira dia beneran deket atau cuma pengen iseng-iseng aja sama kamu. Jadi tujuannya apa gitu ya. Oke, di sini aku akan coba bacain siapa sih yang ingin dekat dengan kamu. Mungkin ini juga kalian sedang dalam posisi PDKT-an ya, atau kondisinya memang lagi sama-sama suka juga bisa jadi ya. Ini energi juga secara timeless, jadi bisa berlaku kapan aja. Kalau emang cocok kondisinya, silakan ambil manfaatnya. Jadikan ini sebagai bahan untuk berhati-hati aja dalam langkah ke depannya. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri ya. Tetap percayakan semuanya kepada yang di atas atau kepada Sang Pencipta, karena ini hanya sebuah readingan. Ini juga fun reading, ini energi juga secara umum, jadi nggak bisa resonate untuk semuanya, bahkan bisa energinya juga kebalik atau vice versa. Di sini aku akan mulai aja shuffle kartunya dulu. Empat pilihan kartu. Ada 4 pilihan kartu yang bisa kalian pilih. Ini pilihan kartu yang pertama. Ini pilihan kartu yang kedua. Pilihan kartu ketiga. Dan yang ini kartu keempat. Silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian masing-masing. Kartu mana yang menurut kalian menarik dan cocok ya. Pilihan kartu pertama, pilihan kartu kedua, pilihan kartu ketiga, dan pilihan kartu yang keempat. Silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian masing-masing. Untuk yang masih bingung dalam memilih, kalian bisa pause lalu play kembali videonya.
Di sini aku akan mulai aja untuk membacakan readingannya dari yang pertama. Pilihan yang pertama, kartu pilihan pertama, Five of Cups, Ace of Wands, the Tower, the Tower, Judgment, dan the Lover. Siapa sih seseorang yang ingin mendekatimu ya? Untuk pilihan yang pertama, kalian yang memilih. Di sini ada chemistry, ada religious factor. There's a strong magnetic attraction here. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual paths. Jadi ya, untuk kalian yang pilih kartu pertama ini, siapa sih yang ingin dekat dengan kamu? Ini dia mungkin saat ini ya, hubungan kalian ini sudah kerasa ya, udah ada chemistry satu sama lain, mungkin udah ngerasa ada getaran-getaran atau ngerasa ada perasaan sepertinya orang ini cocok dengan aku. Nah, kalau kamu ngerasa kamu ada yang dekat dan ngerasa ada kecocokan dengan orang ini, ada chemistry, mungkin memang dia ini memang ingin dekat dengan kamu ya. Dia ingin ada hubungan yang lebih, dan kalian itu sepertinya saling membutuhkan satu sama lain. Di saat kalian tidak komunikasi, mungkin kalian saling merindukan satu sama lain. Ada sesuatu hal yang menurut kalian cocok di antara kalian, dan hal yang menarik juga ya. Religious factor, jadi orang ini mungkin termasuk orang yang religius juga, dan dia juga mungkin melewati perjalanan spiritual yang lebih dewasa dari kamu ya. Mungkin dia juga udah melewati banyak masalah, banyak percintaan di sini. Dan untuk orang yang ini, Five of Cups, dia ini orang yang dulunya pernah kehilangan. Mungkin dia pernah curhat juga sama kamu. Dia ini orang yang pernah kehilangan ya, atau enggak, kalau enggak cerita mungkin dia pendam ya apa yang pernah dia rasakan, yang pernah dia alami. Dia ini adalah orang yang mungkin pernah kehilangan dulunya. Dia pernah ditinggalkan oleh seseorang yang pernah dia cintai, dan saat ini dia sedang berusaha untuk bisa move on dari orang yang meninggalkan dia atau yang sudah tidak berhubungan lagi dengan dia ya. Di sini ada Ace of Wands. Orang ini mungkin baru move on juga. Dia baru ingin mencoba untuk keluar dari masalahnya. Mungkin ketika dia bertemu dengan kamu, saat itu dia sedang patah hati. Bisa juga saat itu dia sedang banyak masalah ya, yang menghalanginya. Ada the Tower juga. Intinya dia datang ke kamu waktu itu di saat dia sedang punya masalah, di saat dia sedang berusaha untuk bisa move on dari orang di masa lalu. Dan ada judgment. Kadang ada pandangan buruk orang tentang dia. Mungkin dia bercerita tentang masa lalunya ya, ada seseorang yang tidak menyukai dia atau tidak mendukung dia ya, perjalanan dia, ada yang tidak menyukai dia lah intinya ya. Judgment. Dan masalahnya udah memuncak. Ketika dia lagi banyak masalah, dia bertemu dengan kamu. Ada the Lover, dan di sini orang ini ngerasa ada kecocokan dengan kamu ya, ada chemistry tersendiri ya ketika bertemu dengan kamu. Di sini setelah dia mencoba untuk healing, dia coba untuk sembuh dari masa lalu. Ketika dia sudah melewati mungkin perjalanan spiritual juga ya, orang ini sudah dewasa dan dia sudah banyak sekali hal-hal yang membuat dia ini untuk bisa belajar jadi lebih baik lagi, belajar mengenali diri sendiri,
ketika dia sedang berusaha dan ketika dia sedang proses untuk move on, dia bertemu dengan kamu. Dia ngerasa ada keseimbangan antara kamu dan dia ya. Kalian ada kecocokan tersendiri. Orang ini adalah orang yang baru saja sembuh dari sakit hatinya di masa lalu, lukanya yang mendalam terhadap seseorang yang pernah mengecewakan dia ya. Ini orang yang sedang dekat dengan kamu. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu, ada perasaan di mana ada yang berubah dalam hidupnya. Yang tadinya dia kecewa, ada sesuatu hal yang membuat dia lebih bersemangat kembali ya. Ada cinta yang muncul dari dalam hatinya ketika bertemu dengan kamu. Jadi kehilangan seseorang di masa lalu ini menjadikan dia sudah ya, dia mencoba untuk melepaskan masa lalunya. Dia coba untuk bisa lebih adil terhadap dirinya ya. Karena yang dia cari sekarang adalah sesuatu yang menyemangati dia tentang kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya, tentang cinta baru yang membuat dia menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ya. Karena dia memang banyak tower ya, banyak permasalahan yang dia hadapi dengan orang di masa lalu, sehingga dia susah untuk melupakan orang di masa lalu ini. Ketika bertemu dengan kamu, dia ngerasa ada yang berbeda ya, ada perubahan di dalam hidupnya. Dia ngerasa hatinya terisi kembali. Jadi ini orang yang dekat dengan kamu ya, yang ingin mendekati kamu. Ini adalah orang yang penuh chemistry ya. Ketika dekat dengan kamu, kamu juga ngerasa ada kecocokan dengan dia. Dan langsung tertarik, bisa aja ini langsung tertarik ya. Di sini juga dia orang yang religius. Mungkin ini sosok yang kamu cari juga ya. Karena kalian sama-sama ngerasa ada keseimbangan. Di sini ada the lover, kalian ngerasa sama-sama seperti berada dalam level yang sama. Mungkin kamunya juga di sini orang yang baru bisa move on juga, atau kamu juga sama. Perjalanan cintanya mungkin hampir sama dengan kamu, atau sama-sama ngerasa kehilangan orang masa lalu ya. Ini untuk pilihan yang pertama. Di sini ada energi dari Gemini, ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Energi dari mereka, tapi kebanyakan ini yang muncul adalah Gemini ya. Ada The Lover, itu kartunya Gemini. Kalian mungkin bisa aja ini cepat jadian juga ya. Ketika ada chemistry itu bisa aja langsung jadian. Tapi kalau untuk yang memang pengen serius, mungkin akan ada saling mencoba bertahan dulu nih satu sama lain. Kira-kira emang chemistry-nya ini kuat nggak, atau cuman sekedar suka aja. Nanti akan ada pemikiran seperti itu ya, baik kamu maupun dia di situ. Oke, ini untuk pilihan yang pertama. Semoga aja resonate. Kalian yang pilih kartu kedua, finance and career, healing family issue, Four of Swords, Seven of Cups, Death, Four of Pentacles, dan Two of Wands. Oke, Two of Wands. Financial issue are a factor in your love life right now. Your love life benefit as your forgive your parent ya. You forgive your parent. Ini ada healing ya, healing lagi. Healing family issue.
finance and career. Ada permasalahan ya, aku rasa kamu ketika bertemu dengan dia ini dia sedang banyak permasalahan. Mungkin dalam finansial maupun karirnya dia yang sedang anjlok atau jatuh. Finansial isu. Jadi ada permasalahan finansial atau karir di sini ya yang menjadi isu. Ini yang menjadi penghambat kisah cintamu sebelumnya, mungkin penghambat hidupmu. Ini masalah keuangan dan pekerjaan ya, yang membuat dia waktu itu lagi sedang jatuh-jatuhnya. Your love life benefit as you forgive your parent, healing family issue. Jadi ada kondisi di mana dia ini sedang dalam tahap penyembuhan ya. Penyembuhan. Orang yang kedua ini bisa jadi dia juga adalah tulang punggung dalam keluarganya. Dan saat ini dia menjadi sedih ya, karena ada permasalahan dalam karir dan keuangan. Jadi ketika bertemu dengan kamu, ngomongnya sampai belepotan. Ketika bertemu dengan kamu, ini adalah di saat dia jatuh dan terpuruk. Ketika itu dia masih sendiri. Mungkin dia sering curhat juga dengan kamu ya. Ada Four of Swords, kondisinya dia sedang sendiri, menarik diri. Karena di sini harapan dia belum terwujud. Di sini ada Seven of Cups, ada cawan yang kosong. Jadi ini seperti imajinasi juga ya, impiannya dia ketika itu, impian dia ya terhadap sesuatu. Mungkin di sini berkaitan dengan karir dan keuangan dia. Dia ngerasa dia harus sendiri, dia ngerasa dia harus mendamaikan diri, menenangkan diri dulu, karena impian dia ini udah selesai. Jadi apa yang dia jalani ya, apa yang dia kerjakan, mungkin pekerjaannya udah dia lepaskan karena udah jatuh. Kalau dalam bisnis, mungkin bisnis dia sedang anjlok ya, sedang hancur saat itu. Sampai-sampai dia ada Four of Pentacles. Dia coba untuk menyendiri saja, dia coba untuk menyimpan keuangannya dengan rapi ya. Jangan ada keborosan. Dia coba untuk menarik dirinya. Dan dia sadar dia punya tanggungan keluarga. Di sini dia ngerasa belum ada perubahan dalam hidupnya. Dia ngerasa belum ada perubahan dalam hidupnya, lalu dia bertemu dengan kamu. Jadi seseorang yang dekat dengan kamu ini ya, di file kedua ini dia sedang bermasalah dalam hal karir dan keuangan. Ini energi juga bisa udah terjadi atau emang belum ya. Jadi saat ini orang ini memang punya permasalahan ya dalam pekerjaan. Mungkin dia juga sedang tidak bekerja saat ini, atau dia bekerja tetapi hasilnya belum memuaskan, belum maksimal. Dan dia punya isu keluarga ya. Dia punya isu keluarga. Ada juga yang sebagian adalah tulang punggung untuk keluarganya. Ada juga yang memang dia sudah berkeluarga tetapi dia memikirkan untuk keluarganya dan dekat dengan kamu ya. Di sini orang ini ngerasa semuanya seperti udah selesai dan dia harus memulai semuanya dari awal. Ketika bertemu dengan kamu ini dia mencoba untuk memulai sesuatu dari awal kembali. Ada sesuatu yang dia mulai kembali ya. Dia habis terjatuh. Dia habis menyendiri, terluka. Bisa aja dia jadi gebetanmu. Mungkin kalau kamu di sini punya sesuatu ya, ini bisa aja teman kerja kamu atau teman kamu ya. Kamu berteman dengan dia, lalu dia bercerita tentang karir dan keuangan dia, tentang beban hidupnya dia. Mungkin di situ kalian mulai dekat ya, ada kedekatan. Yang ini, hal yang seperti ini menyebabkan kalian menjadi ada feeling, atau dianya langsung ada feeling ke kamu ya.
Mungkin kamu juga bisa membantu keuangannya dia mikirnya gitu. Atau kamu bisa memberikan sedikit lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan ya. Kamu mungkin membawa rezeki untuk dia. Bisa jadi seperti itu. Intinya orang ini adalah orang yang baru saja keluar atau lepas dari kehidupan dia yang nyaman. Dia pernah berjaya dalam karirnya, dia pernah baik keuangannya, tapi saat bertemu dengan kamu, saat itu dia sedang jatuh dan dia berusaha memulai semuanya dari awal kembali. Ada hal yang dia tata kembali ya. Untuk orang yang kedua, kamu bisa berdealing dengan si Aries. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Semua elemen ada di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, semua ada di sini. Kebanyakan mengalami hal yang sama. Kamu bertemu dengan dia ketika dia jatuh. Dan akhirnya kalian dekat atau dia tiba-tiba ingin mendekati kamu. Mungkin awalnya ini berhubungan dengan karir, kamu adalah orang yang bisa memberikan sebuah peluang untuk dia, atau kamu orang yang memang di sini lebih berkecukupan lah daripada dia ya, sehingga dia butuh bantuan dari kamu. Akhirnya kalian ada feeling, ada rasa suka. Jadi ini calon gebetan yang tadinya cerita kalian awalnya berkaitan dengan partner kerja atau kalian sebagai partner kerja ya, akhirnya ada feeling satu sama lain. Ini untuk kartu yang kedua. Gebetanmu atau orang yang ingin dekat dengan kamu, dia adalah orang yang jatuh, yang dulunya bukan bangkit ya, yang dulunya dia pernah berada dalam karir dan finansial yang baik. Saat ini dia sedang jatuh dan dia butuh bantuan kamu. Ketika dia butuh bantuan kamu, dia ingin ada perubahan ya. Akhirnya kalian dekat, ada kedekatan dan ada feeling satu sama lain. Kartu yang kedua. Untuk kartu yang ketiga ada ini kartu yang ketiga ya. Make effort, new love, cinta baru. The Star, Ace of Cup, Six of Swords, Knight of Cup, dan Four of Cup. Orang di pilihan ketiga makes the effort. Great love is for taking the step you're guided to take. New love. A new person has stirred your romantic feeling. New love. Jadi ada cinta baru ya. Dia ngerasa ada cinta baru yang datang. Baiklah, untuk pilihan ketiga di sini ya, harus ada usaha ya yang dilakukan ya. Mungkin dia sedang mencoba untuk berusaha mendekati kamu. Untuk pilihan yang ketiga ini, new love, karena dia menemukan cinta baru. Dia serasa menemukan cinta baru ketika dekat dengan kamu. Kartunya ada The Star, Ace of Cup, Six of Swords, Knight of Cup, Four of Cup. Jadi The Star-nya ini dia sudah ngerasa gembira sekali ya. Mungkin dari awal ketemu sama kamu dia udah ngerasa ada perasaan yang berbeda, ada perasaan yang nyaman. Ada Ace of Cup, ini memang pertemuan memang udah ditakdirkan oleh semesta ya, untuk kalian bisa bertemu. Kalian sebagai cinta baru. Jadi orang yang ingin dekat dengan kamu ini dia ngerasa ada cinta yang istimewa ya, sehingga dia ingin melakukan sebuah tindakan atau ingin mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Tapi ini tidak terlihat langsung, mungkin hanya ada seperti kode-kode yang dia berikan, seperti perhatian ya, ada sesuatu yang dia berikan ke kamu. Six of Swords-nya, dia ini sepertinya seolah kok pingin melakukan sesuatu ya. Dia ingin menghindari sesuatu yang menurut dia, gimana ya, orang ini nih kadang seperti ingin datang
tapi takut untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi dia ini diam-diam ingin mengatakan sesuatu ke kamu, ingin bilang dekat dengan kamu, suka, tapi dia belum berani menyatakan perasaannya ya. Sehingga kadang dia seperti menghindar, terus dia datang lagi. Padahal di sini perasaan dia ini udah tulus, dia emang bener-bener ada perasaan dengan kamu, ingin ketemu. Ntar di sisi lain ketika dia udah mulai ingin ketemu, di sini dia menghindar lagi. Mungkin ada perasaan ilfil atau ada perasaan dimana dia ini minder untuk dekat sama kamu ya, padahal udah punya rasa. Jadi untuk orang ketiga ini ada malu-malu gimana gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu, untuk dekat dengan kamu. Kalian sudah bertemu dan dia ngerasa ada perasaan yang berbeda, ada getar-getar cinta seperti itu ya, new love. Ini adalah cinta baru. Ketika menemukan kamu ini dia ngerasa ada yang berbeda, ada sesuatu yang membuat hatinya menjadi terbuka untuk kamu ya. Ada sesuatu yang membuat hatinya terbuka, tapi dia belum bisa melakukan tindakan apapun. Dia di sini harusnya dia butuh sebuah ungkapan, harus ada tindakan ya untuk menemukan cinta baru atau mendapatkan cinta baru ini. Dia harus punya tindakan, dan kamu juga harus bisa tahu ya apakah dia tuh benar-benar suka atau tidak ya. Tapi orang ini kadang-kadang dia takut untuk mendekati kamu, takut untuk mengatakan sesuatu. Mungkin dia takut ditolak, atau dia takut nanti kamu tidak menghargai dia, atau dia takut juga karena dia ini orang biasa, mungkin karena dia orang yang memang latar belakangnya lebih buruk ya, lebih buruk dari kamu. Bisa jadi juga orang ini karir atau status dia ini lebih di bawah kamu ya, sehingga dia tuh agak minder untuk dekat sama kamu. Dia ngerasa kalau dia menyatakan sesuatu sama kamu, apakah kamu akan terima. Jadi orang yang dekat sama kamu ini dia ada rasa gengsi juga untuk mengatakan sesuatu. Jadi kadang-kadang dia menghindar, kadang-kadang dia melihat lagi ke arah kamu. Jadi kalau untuk ABG ya, ini seperti curi-curi pandang ya. Ada curi-curi pandang, ada rasa suka tapi nggak bisa bilang apa-apa. Jadi cintanya dipendam aja ya. Bahkan seperti terlihat perhatian, tetapi dia seolah seperti tidak menunjukkan kalau dia suka. Jadi kadang dia terlihat menyukai kamu, kadang dia ini terlihat menghindari kamu. Itu karena dia ada rasa minder ya. Ada rasa minder dengan kamu, dia takut ada penolakan juga dari kamu. Di sini aku melihat energi dari Aquarius, ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, dan ada Aquarius, Gemini, Libra juga ya di antara mereka. Tapi ini sebagian besar Aquarius. Ada rasa malu-malu gimana gitu. Jadi orang ini dia suka tapi dia nggak bisa bilang langsung. Jadi di sini sebenarnya dia butuh tindakan, melakukan sesuatu. Kecuali kalau dia udah tahu kamu juga udah suka sama dia, baru dia berani melakukan sesuatu ya. Jadi orang ini untuk awal-awal dekat dia agak gengsian dan dia ada rasa minder ya. Kalau kamu belum mengungkapkan sesuatu atau kamu belum ada respon ke dia, dia nggak berani untuk melangkah maju untuk terlalu dekat. Tapi dia memang pengen mendekati kamu, masih cari cara juga ya. Dia cari cara juga. Jadi ada seperti menghindar, balik lagi, menghindar, datang lagi gitu ya. Ini untuk orang yang ketiga ini. Tapi dia udah punya perasaan sayang ini. Dari awal ketemu itu udah ngerasa ada yang beda. Perasaan dia lebih kebuka. Kalau memang dia berusaha untuk move on dari orang lama, di sini setelah bertemu dengan kamu dia ngerasa ada semangat baru ya untuk membuka hati lagi. Dia ngerasa lebih ada perasaan berbunga-bunga, walaupun terkadang ini seolah seperti ditutupi oleh dia ya. Dia pengen ketemu tapi dia malu-malu gitu. Akhirnya dia tarik lagi untuk sendiri lagi. Dia ada perasaan malu-malu lah. Ini untuk orang di pilihan ketiga. Selanjutnya orang di pilihan yang keempat ya. You deserve love, past life relationship,
You are lovable. You have no age order before. Ace of Cup, Four of Wands, The Emperor, Justice, dan ada Ace of Pentacle di sini. Pilihan yang keempat, kamu patut dicintai ya. Orang ini ngerasa, ini sepertinya orang di masa lalu, past life relationship. Ini yang pengen deket sama kamu lagi nih, orang di masa lalu ya. Bisa aja mantan kamu nih. Nih, ada energi, ada Ace of Cup, Four of Wands, Emperor, Justice, Ace of Pentacle. Wow. Di sini kalian pernah lepas ya. Kalian pernah meninggalkan satu sama lain atau putus dalam hubungan. Ace of Cup ini ya. Kalian pernah melepaskan satu sama lain. Kalian mungkin pernah putus karena ada Ace of Cup di sini ya. Pernah putus dan akhirnya kalian balik lagi, bertemu lagi karena ada rasa kenyamanan kembali. Ketika bertemu ada rasa yang pengen sama-sama lagi gitu ya. Ada The Emperor, ini orang yang penuh pengorbanan. Aku lihat dia orang yang penuh pengorbanan, dia orang yang ceria. Kamu pernah nyaman dengan orang ini, tapi pernah juga kalian melepaskan diri satu sama lain ya. Orang yang keempat ini dia nggak seimbang. Mungkin setelah lepas dari kamu dia ngerasa ada yang hilang. Dan akhirnya kalian bertemu kembali ya. Kalian bertemu kembali dan dia ngerasa ini dia punya kesempatan lagi. Atau kamu yang memberi kesempatan ya. Atau dia ngerasa pengenlah ada kesempatan lagi untuk dekat sama kamu. Bisa juga seperti itu ya. Orang di masa lalu. Di sini ada Aries, ada Libra, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo juga ada. Jadi ini kalian pernah putus, ini adalah cinta masa lalu. Kalian pernah berpisah dan akhirnya kalian dipertemukan kembali ya. Atau ini orang nih kontak lagi ke kamu, dia ngerasa dia pantas untuk dicintai kembali, dia pantas untuk kembali lagi bersama kamu. Mungkin di sini ada sesuatu yang ingin diperbaiki antara kamu dan dia, ngerasanya seperti itu ya. You have no age order before, jadi kamu harus tahu ya seseorang di masa lalu gitu ya. Seorang yang memang masih pantas untuk dicintai. Mungkin kalian pernah pisah karena sesuatu, atau karena sifat yang memang keras kepala satu sama lain, atau bisa juga ada sesuatu lah ya. Mungkin dia punya orang lain atau gimana. Yang jelas orang ini adalah orang yang udah dewasa. Kalian sudah banyak mengalami kisah cinta yang menarik sebelumnya ya. Seseorang yang membuat kamu nyaman juga, dia sangat ceria dan dia senang sekali berbagi. Dia ini seperti sosok yang lebih membimbing kamu di sini ya. Dia tegas, dia sosok yang tegas. Orang yang cool, mungkin orang yang mantan terindah atau apa, mungkin bisa juga dibilang begitu. Atau dia juga belum bisa move on dari kamu karena di sini ada justice, ada keseimbangan yang harus dia lakukan. Dia punya niat untuk balik lagi ke kamu ya. Ada pertimbangan yang ingin dia lakukan. Jadi dia menimbang-nimbang sesuatu. Ada nggak sih peluang untuk balik lagi ke kamu? Karena dia mencari-cari peluang untuk bisa dekat lagi ke kamu ya. Untuk pilihan yang keempat ini, dia belum bisa move on. Kalian sudah lepas dan bertemu kembali. Ini untuk pilihan yang keempat. Ini mungkin nggak bisa resonate untuk semuanya, tapi semoga bermanfaat ya. Ini untuk pilihan keempat, kalau emang dia masih layak untuk kamu cintai dan kalian bisa memperbaiki hubungan lama yang dulu pernah kandas, bisa saling mencintai ya, kenapa enggak ya, diterima saja. Karena mantan kamu ini ada perasaan ingin balikan lagi ke kamu, karena dia masih ada perasaan cinta ya, ingin balik lagi, dan dia ngerasa dengan kamu itu ada kenyamanan tersendiri. Setelah dia bersama dengan orang lain juga dia ngerasa
setelah putus ya, kamu bahkan lebih baik dari orang lain nih gitu ya, orang yang pernah dia jalani gitu ya. Jadi dia balik lagi ya. Oke, ini untuk pilihan yang keempat. Mungkin nggak bisa resonate ya semuanya, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah stay watching di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.